Selamat datang kembali di channel Wisnan CSE Computer Science and Engineering. Kali ini kita akan belajar mengenai variabel di bahasa pemrograman Go. Pertama, apa itu variabel? Variabel itu bisa dikatakan sebagai penampung data atau nilai yang data ini ditampung di suatu lokasi di memori dengan ukuran dan alamat tertentu. Kemudian kegunaan variabel yaitu digunakan untuk menampung nilai sesuai dengan tipe datanya supaya bisa digunakan pada pengolahan selanjutnya. Nah, tipe data ini merupakan karakteristik atau jenis data, misalkan bilangan bulat, pecahan desimal, nilai true atau false, atau nilai dengan tipe data bool, kemudian ada string atau text, dan beberapa tipe data lainnya, baik yang sifatnya primitif yang saya sebutkan tadi, atau yang bentukan sendiri seperti struct atau kelas di bahasa pemrograman lainnya. Baik, untuk melakukan definisi atau deklarasi variabel sebenarnya cukup mudah dengan cara mengetikkan var x tipe datanya, misalkan integer, kemudian nilainya di sini misalkan nilainya 123. Nah, ada juga yang dideklarasikan tanpa diinisialisasi dulu nilainya, seperti ini. Jika bentuknya seperti ini, maka nilainya adalah nilai 0 dari tipe data yang digunakan. Jadi nilai 0 ini bukan artinya nilainya 0, cuma dia nilai bawaan ketika suatu variabel tidak diinisialisasi. Contohnya kalau integer dan juga float itu nilainya 0, tapi kalau string dia nilainya teks kosong, bukan spasi tapi kosong. Oke, di sini kita coba lihat isinya, bisa menggunakan println atau printf ya. Kita coba gunakan println. Fungsi println ini berasal dari modul fmt. Makanya di sini kita gunakan modul fmt untuk menampilkan fungsi atau metode println. Kita ingin melihat nilai x, kita run atau jalankan, dia nilai 0. Inilah bentuk pertama tanpa diinisialisasi. Kemudian kalau diinisialisasi kita bisa menambahkan sama dengan, dan di sebelah kanan sini kita tentukan nilainya, misalkan 123. Kita run lagi, di sini nilainya akan menampung 123. Nilai dengan tipe data integer ini tidak bisa dimasukkan misalkan nilai bentuk pecahan desimal, misalkan 345, 123,345. Jika dijalankan maka akan muncul error. Nah, kalau ingin menggunakan tipe data yang pecahan desimal, kita gunakan tipe data float 64 misalkan. Kita jalankan lagi, ya nilainya adalah seperti yang kita harapkan. Kemudian ada lagi jenis yang untuk mendeklarasikan variabel, yaitu type inference. Apa yang dimaksud dengan type inference? Yakni tipe data dari suatu variabel yang kita deklarasikan
itu tidak secara eksplisit kita menentukannya, tetapi berdasarkan nilai yang digunakan, nilai yang diinisialisasi. Misalkan seperti ini, var x sama dengan 123. Kita tahu bahwa nilai 123 ini tipenya bilangan bulat atau integer. Bisa dicek melalui package fmt dan metode printf. Tipe x kita gunakan bentuk seperti ini, t, dan ganti baris. Oke, ini t untuk mengetahui nilai dari x. Kita masukkan x di sini, kita run. Tipenya integer 123. Kalau kita masukkan koma 456, di sini kita tidak tentukan tipe datanya kan. Kalau ini kan menentukan tipe datanya. Nah, kalau inference nanti variabel x tipe datanya disesuaikan dengan nilai yang ada di sebelah kanannya atau nilai dari variabel ini. Jadi ini adalah tipe data float 64. Kita cek ya. Kita run lagi. Nah, float 64. Kalau kita teks, coba, ini adalah tipe datanya string. Oke. Nah, itu type inference. Jadi kita tidak perlu menentukan tipe data yang ada di sebelah sininya. Ini sama aja seperti tadi, tipe datanya string. Oke, ini adalah type inference, tidak perlu menentukan tipe datanya waktu pendeklarasian variabel. Nah, sekarang kita bentuk yang lebih simple lagi, namanya short variable declaration. Nah, seperti apa bentuknya? Kita cukup menuliskan definisi variabelnya seperti ini, x sama dengan 123. Kita cek nilainya. Dan juga kita ingin tahu tipe datanya, kita pakai fungsi printf. Oke, kita run dulu untuk mengetahui nilai dan tipe datanya. X integer. Jadi tadi dari bentuk pakai var, sekarang tidak menggunakan keyword var. Tadi kan seperti ini, x sama dengan 123. Ini juga bisa nih. Tapi kalau kita memakai short variable declaration, kita tidak memerlukan var, kita langsung nama variable titik 2 dan sama dengan. Ini nggak boleh bisa seperti ini, harus digabung seperti ini. Nah, x itu nilainya 123 dan tipe datanya integer. Kalau kita ganti string ya bisa. Di sini kita kasih string, misalkan tes run, x nilainya tes dan tipe datanya string. Oke. Nah, ini bentuk short variable declaration. Jika kita sudah mendeklarasi seperti ini, maka kalau kita menggantinya pun dengan nilai selain tipe data string ya, maka ini 123, ini bakal error karena tipe datanya sudah beda. Yang waktu deklarasi tipe datanya string, di sini masukkan tipe data integer. Atau misalkan ada dua seperti ini juga akan error karena kita mendeklarasikan variabel dengan nama yang sama dua kali. Nah, sama aja sih ini. Walaupun tipe datanya string, isinya sama, tetap tidak bisa karena tidak ada variabel baru yang ini kan. Ini variabel yang sudah dideklarasikan. Oke,
Sekarang ke bentuk yang terakhir, yaitu menggunakan blok deklarasi. Biasanya sih digunakan di scope package. Seperti ini, kita bentuknya seperti ini, var, kemudian ada kurung buka kurung tutup, kemudian nama variabelnya, misalkan sini a sama dengan 1,3. Ini tipe datanya integer, kemudian b string text, ini string, c bool, ini tipe datanya bool atau bulan yang nilainya cuma 2, yaitu true atau false. Kita bisa cek di sini menggunakan metode println a b c. Kita run. Oke ya. Oke. Oh ya, maaf, ini harusnya seperti ini, c bool sama dengan true ya. Oke, kita run lagi. Oke, 1, 2, 3, text true. Jadi variabel ini type inference, ini bukan type inference, ini telah ditentukan tipe datanya. Ini juga bukan type inference karena telah kita tentukan tipe datanya. Kita buang tipe datanya pun bisa. Jadi nanti c nilainya true ya, tipe datanya bool atau bulan. Oke. Nah, kapan kita menggunakan yang short declaration dan yang menggunakan var, itu tergantung ya, tergantung situasi. Jadi pada umumnya kalau bisa digunakan yang short declaration karena ini lebih simple, lebih mudah dibaca seperti ini. Namun misalkan kita tipe-tipenya float ya, ini misalkan kalau pakai short declaration variable yang short seperti ini, kita tampilkan ya, nanti bentuknya lah tipe datanya float 64 karena defaultnya dari nilai ini adalah float 64. Kita run dulu. Nah, kalau kita ingin menggunakan tipe datanya float 32 yang presisinya tidak sebesar ini, itu tidak bisa menggunakan short variable declaration seperti ini, tapi harus menggunakan var b, misalkan float 32. Kita masukkan sini nilainya, kita pilih lagi, kita run. Nah, sini ini float 64, ini float 32. Demikian tutorial singkat tentang variabel di bahasa pemrograman Golang.